Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Di antara perkara-perkara yang harus diingatkan, ar-riya'u yanqasimu ila darajatin mutafawitatin fil qabhi. Riya itu di dalam derajatnya langsung azawajir. Riya itu di dalam derajatnya berbeda-beda di dalam keburukannya. Jadi karena riya itu adalah sifat dari amal, ya, jadi amal ini nanti ada sifatnya. Dia sebetulnya bukan sifat dari amalnya, tapi sifat dari amil, sifat dari orang yang beramal. Nah, saat dia melaksanakan amal solehnya itu atau kebaikannya itu, tatkala dia ada ingin dilihat, maka ada sifat riya di situ. Nah, karena amal ini berbeda-beda, ada sholat, ada zakat, malah ada iman begitu. Nanti ada riya yang paling jelek. Makanya disebutkan di sini riya itu derajatnya berbeda-beda. Fa'aqbahuha ar-riya'u fil iman. Maka yang paling jelek dari riya itu adalah riya di dalam keimanan. Jadi saya ini ingin menunjukkan bahwa saya itu orang yang beriman. Padahal di dalam dirinya tidak ada. Nah, inilah yang disebut munafik asli. Yang nanti itu masuknya fidarkil asfal minan nar. Masuk ke dalam api neraka yang paling bawah. Wa huwa sya'nul munafiqin alladzina aktsarallahu min dhammihim fi kitabihil aziz. Mereka itu adalah orang-orang munafik yang mana Allah Subhanahu wa taala memperbanyak mengolok-olok mereka, memperbanyak menghina mereka di dalam Al-Qur'an. Wa tawa'udihim biqaulihi azza qailan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itulah yang disebut orang-orang munafik yang akan berada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, ini orang yang riya di dalam apa? Riya di dalam keimanan. Wa haula iqallu mim ba'di zamani sahabati. Dan mereka itu setelah masa para sahabat semakin berkurang. Jadi munafik yang ini tidak semakin banyak, tapi munafik seperti ini semakin berkurang. Kenapa demikian? Apalagi sekarang kayaknya munafik seperti ini hampir tidak ada. Orang-orang munafik yang mana mereka itu diancam oleh neraka yang paling bawah, ini hampir tidak ada. Karena tidak ada kepentingannya. Buat apa di Indonesia jadi orang munafik? Itu tidak ada kepentingan. Lalu mau jadi Kristen tinggal jadi Kristen aman. Mau jadi Buddha ya tinggal jadi Buddha aman. Kalau dulu itu mereka itu sebetulnya agamanya Kristen misalkan. Tapi karena mereka tidak mau bayar jizyah, makanya mereka menampakkan keimanan. Inilah yang disebut riya di dalam keimanan. Makanya semakin
kecil kekuasaan pemerintahan Islam, semakin jarang ditemukan orang munafik seperti ini. Nah nanti kalau misalkan ada alamatul munafik salasah, ya ada 3 alamatnya orang-orang munafik. Ini bukan munafik yang ini, ya, bukan munafik yang ini. Jadi ini itu munafik di dalam keimanan. Kalau zaman sekarang itu hampir tidak ada, hampir tidak ada. Ya buat apa gitu? Buat apa? Nah, wahaula qallu mimma di zamani sahabah. Naam kathuro man huwa mithluhum fil qabhi kal mu'taqidin lil bid'il mukaffirati ka inkaril hasyri. Tapi yang semisal mereka di dalam kejelekan banyak. Seperti siapa? Seperti orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Jadi dia Islam, KTP-nya Islam, dia sholat, tapi itikadnya salah. Ahlul bid'ah. Seperti dia mengitikadi bahwa yang namanya kebangkitan itu tidak ada. Cek saha bakal dihudangkeun, emangna maneh pernah kaditu. Ya. Aya nu kamari nyebutkeun gitu. Ya. Ustad ini udah kayak para peramal aja ngobrolin mati. Emangnya pernah mati? Au ilmillahi ta'ala bil juz'iyati, atau mengingkari Allah mengetahui perkara juz'iyat. Perkara juz'iyat itu apa ya? Jadi kalau misalkan Allah mengetahui perkara kulliyat itu seperti ini. Zaid ini dia akan masuk surga. Nah itu perkara kulliyat. Jadi Allah itu cuma tahu bahwa Zaid ini akan masuk surga. Adapun kesehariannya bagaimana Allah tidak tahu. Nah ini yang meyakini Allah mengetahui kulliyat tapi tidak mengetahui juz'iyat. Nah kalau kenyataannya Allah itu ya juz'iyat mengetahui, ya kulliyat mengetahui, itu kenyataannya. Makanya jika ada orang berpandangan seperti itu bahwa Allah tidak mengetahui kulliyat, Allah tidak mengetahui juz'iyat, nah itu dia orang sama seperti orang munafik. Falaisa waro'a qabihi ahwali haula isyai. Maka sudah tidak ada lagi di sebalik itu keadaan orang yang lebih jelek. Ya kalau bukan kafir ya sudah, ini sudah yang paling jelek di dalam riya itu. Wa yalihim al-mura'una bi usulil ibadatil wajibati ka ayyata tarkaha fil khalwati wa yaf'alaha fil mala'i khaufal madhammah. Derajat kedua yang paling jelek nih ya. Siapa? Mereka yang ingin dilihat dengan usulul ibadah, dengan ibadah-ibadah yang pokok-pokok, yang wajib. Bagaimana ini bentuknya seperti apa? Misalkan dia itu kalau nggak ada orang, dia menyengaja meninggalkannya. Tapi kalau ada orang, dia mengerjakannya. Jadi kalau nggak ada orang dia nggak sholat. Kalau ada orang baru dia sholat. Nah yang seperti ini itu derajatnya di bawah yang tadi. Jadi yang paling jelek kedua. Bukan di dalam sodakoh, bukan di dalam umroh, bukan. Tapi di dalam sholat. Jadi usulul ibadah. Kalau ada orang dikerjakan, kalau nggak ada orang ditinggalkan. Kenapa? Khaufal madhammati, takut dicela. Mukmin saya tahu tara sholat cenah. Takut disebut kayak gitu. Makanya kalau ada orang dia mengerjakan, kalau nggak ada orang dia meninggalkan. Wa hadza aidan azimun 'indallahi ta'ala li inbaihi ala ghayatil jahli wa adaihi ila a'la anwa'il mukti. Ini pun besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu menganggap seolah-olah Allah itu bodoh. Jadi kalau ada orang aja ngerjain, kalau nggak ada orang nggak ngerjain. Itu kalau dilihat lawazim keadaan dirinya, dia seolah-olah menganggap Allah itu bodoh. Menganggap seolah-olah Allah itu tidak tahu. Ngapain kok di depan orang sholat, kalau nggak ada orang nggak sholat. Itu kan sebetulnya Allah pun tahu keadaan dia seperti apa. Dan dia itu nanti akan mengakibatkan kepada siksa-siksa yang pedih. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wayalihim al-mura'una bin nawafil ka'ayyata dadzalika fiha wahdaha khaufal istinqasi bi adami fi'liha fil mala'i.
Yang ketiga itu orang-orang yang ria di dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti kalau ada orang dia ngerjain sunnah, kalau nggak ada orang dia nggak ngerjain. Kenapa seperti itu? Karena takut dianggap derajatnya kurang. Jadi kalau di rumah sendirian sholat, ba'da sholat sudah langsung pulang. Kalau jadi imam, wah zikirnya lama sampai yang lain pulang dulu, baru dia pulang. Padahal kalau di rumah dia nggak zikir. Kalau lagi sholat sendiri nggak mengerjakan rawatib. Kalau lagi berjamaah dia mengerjakan rawatib. Nah itu yang ketiga tuh. Itu al-mura'un fin nawafil. Orang-orang yang ria di dalam ibadah sunnah. Wa itharon lil kasli wa adamir rughbati fi thawabiha fil khalwati. Dan dia itu lebih memilih malas tatkala sendiri dan tidak mengindahkan kepada pahala tatkala sedang menyendiri. Jadi nggak mau sama pahala Allah itu nggak mau, padahal udah dikasih tahu ini pahalanya demikian. Tapi tatkala sedang sendiri dia nggak mau ngerjain. Waktu ada orang, wah segut ngerjakeunana. Nah itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wayalihim al-mura'una bi awsafil ibadati katahsiniha wa itolati arkaniha wa izhari takhasyu'i fiha wa istikmali sairi mukammalatiha fil mala'i. Yang keempat ini orang-orang yang ria dengan sifat-sifat ibadah. Jadi kalau sholatnya mau banyak orang, mau nggak ada orang, dia sholat wajib. Sholat sunnahnya juga dia kayak gitu, mau ada orang, mau nggak ada orang, dia sholat sunnah. Tapi kalau lagi banyak orang, ibadahnya makin bagus. Jadi tahsin, bacaannya dibagus-bagus, pakai irama, ya. Meskipun bukan Roma, tapi Asep. Kalau lagi banyak orang itu suaranya dibagus-bagus. Nah ini orang yang ria di dalam membaguskan sifat ibadah, bukan di dalam asal ibadah. Mana tadi? Nah ini kemarin siapa? Yai Idrus Romli ditanya, Habib Umar itu kok Fatihahnya gak enak kedengarannya itu gimana? Kata Yai Idrus itu emang orang biasanya kalau hudur hatinya sama Allah, ya itu bacaannya gak dibagus-bagus. Ya. Makanya kalau misalkan saya ini dikasih pilihan, sholat di belakang Habib Umar atau di belakang orang yang suaranya bagus, saya ini lebih memilih sholat di belakangnya Habib Umar. Kenapa? Karena beliau itu hudur. Orang itu kalau sudah membagus-bagus bacaannya, itu yang dibaguskan bacaannya. Dibaguskan bacaannya. Tapi kalau misalkan orang itu hudur sama Allah, yang penting sah saja. Yang penting menurut fikih sah. Itu cukup sudah. Cukup sudah. Gitu ya. Nah. Kalau mau ujian dia ngafalin, kalau nggak ujian dia ngafalin, itu ria nggak kayaknya tuh? Ada kayaknya ria juga itu ya. Ria juga. Kalau mau ujian ngafalin, kalau nggak ujian nggak ngafalin, berarti itu teh pengen dilihat bagus sama gurunya doang. Ya berarti itu, makanya harus tahu dalil kan, harus tahu dalil. Sok setah nu tara ngapalkeun lamun tara ujian, itu teh ria itu, ya. Makanya mau ujian mau nggak ujian, belajar. Ya, nggak ujian asa eueuh ngadangu nungtang nengteng buku tah. Ya, ada rek ujianna menikot ka riweuh. Awas tah muroin tah. Ya. Eta ikhlas. Belagung. Aduh. Nah, kemudian fahadha mahzurun aidan li'anna fihi kalladzi qablahu taqdimul makhluk 'alal khalqi.
Wa qad yakidu syaitanu fa'ilahu fayazina lahu annahu innama yaf'alu dzalika siyanatan lahum 'anil wuqu'i fi. Walau sadaqa la sona nafsahu an fawatitil kal kamalati bima yaf'aluhu fi khalwatihi. Lah ini pun jelek. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada mendahulukan makhluk atas Allah. Padahal qara'inu ahwalihi ala anna ba'itsa dzalika laisa illa nazar ilal khalqi raja'a mahmadatihim la siyanatihim. Maka keadaan-keadaan hatinya itu menunjukkan bahwa dia mengerjakan hal itu tidak ada apapun di dalam dirinya kecuali ingin dilihat oleh makhluk karena menginginkan pujian mereka, bukan ingin memberi pengajaran kepada mereka. Gampangnya seperti itu. Jadi gini ya, yang namanya perkara hati itu sohibul qalbinya dia tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Jadi saya pernah bilang, kita itu bisa jadi merasa ikhlas, padahal hakikatnya kita itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas dan tidak ikhlas itu bukan tergantung perasaanmu. Bukan enggak karena kamu merasa ikhlas kemudian itu ikhlas. Enggak. Makanya kalau orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, itu ibarat orang yang nggak punya cahaya. Makanya dia tidak akan bisa membedakan mana warna putih, mana warna merah. Nggak bakal bisa ngebedain. Kenapa? Cahayanya nggak ada. Lah orang yang nggak punya ilmu, itu seperti orang yang nggak punya cahaya. Dia tidak akan bisa membedakan mana ikhlas, mana ria. Nah, kalau kita itu, mayoritas akhir zaman, itu nggak punya ilmunya, nggak punya cahayanya. Makanya kita suka salah sangka. Yang kita sangkakan ikhlas padahal itu ria. Nanti kadang-kadang yang kita sangkakan ria itu sebetulnya ikhlas. Nah makanya nih, untuk mengetahui apa sebetulnya yang ada di dalam diri, kita itu butuh apa? Butuh dalil. Butuh dalil. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita rasakan. Dalilnya apa? Tinggal lihat kayak gini. Kalau kamu lagi banyak orang, ibadahmu itu dibagus-bagusin, ibadahmu itu dipercantik, diperbagus, diperindah, tapi tatkala sedang sendiri, kamu itu meninggalkan keindahan dan kebagusan di dalam ibadah itu, maka kamu itu ria. Jangan banyak alasan, udah pokoknya kalau kayak gitu, ria. Oh Ustaz, saya mah ikhlas. Bohong ikhlasnya itu. Kamu cuma punya perasaan ikhlas saja, aslinya enggak. Nah kalau mau ujian itu ngapalin, belajar, tapi kalau enggak mau ujian itu enggak belajar, berarti belajarnya itu apa? Ria. Udah jangan banyak alasan, itu emang udah kenyataannya kayak gitu. Terima, istighfar, itu, ya. Kamu buat apa? Kalau misalkan buat sendiri, mau ujian nggak mau ujian, belajar kan dia kan? Kalau buat sendiri, kalau cuman nggak mau dilihat bodoh ya. Karena makhluk berarti. Itu udah jangan banyak alasan. Jadi kita itu harus melihat apa dalil. Jadi biasakan, kita kan mutakalimin nih. Orang-orang belajar ilmu kalam. Nah ilmu kalam itu kalau mau menetapkan sesuatu atau mau menafikan sesuatu itu harus andalilin. Kemudian walil mura'i li ajlihi darajatun aidon fa aqbahuha ayyak sudat tamakkuna min maksiatin kaman yuzahirul wara'a wa zuhda hatta yu'rafa bihi fayuliya al munasiba wal wasaya wa tud'a indahul amwal aw yufawwadu ilaihi tafriquhu as-sadaqat wa qasduhu bi kulli dzalika al khiyanatu fihi. Nah, kemudian nanti orang yang ria itu dia pun ada tujuannya kan. Jadi ria itu dia ria karena apa? Karena pengen jadi ketua DKM misalkan. Ada kan? Karena pengen jadi ketua ormas, ada tuh. Nah, ini ria yang paling jelek itu, dia ria yang tujuannya apa? Nah, ria yang paling jelek itu, ria yang tujuannya ingin dianggap soleh sama orang. Ingin dianggap pinter sama orang. Biar apa? Biar orang-orang itu nanti kalau zakat sama dia. Kalau sodakoh sama dia.
kalau ngaji sama dia begitu. Nah ini ria yang paling jelek. Ria yang paling jelek ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia itu apa ya? Ya ibadah, yang ngaji, ya zuhud. Sampai orang-orang menyangka dia itu orang soleh. Qasduhu bikulli dzalika al-khiyanatu fihi. Makanya maksudnya dia itu di dalam ibadah-ibadahnya hanyalah khianat saja. Cobalah jadi ustadz. Kenapa? Enak kalau jadi ustadz itu. Kalau sudah terkenal udah. Ya, orang-orang itu ada yang ngumpulin duit itu sampai karungan itu. Sampai karungan. Itu saya pernah dengar orang itu ya. Dia itu sekali pengajian kalau udah ngelilingin sorban itu dapetnya minimal itu 1 M. Itu minimal tuh. Itu kalau udah ngelilingin sorban sekali pengajian. Jadi mau gimana ya? Kita kan dikelilingin. Sorry dikelilingin. Itu kalau apa? Kalau dia itu terinspirasi mau jadi ustadz kayak gitu. Biar orang nanti perlakuan dia kayak gitu, itu udah ria yang paling jelek itu, penipu sudah. Ya. Itu pun hartanya nanti kalau dimakan dia haram, hartanya kalau dimakan haram. Kalau tujuannya kayak gitu. Na'udzubillahi min. Wa kaman yudzakkaru wa kaman yudzakiru aw ya'izu aw yu'allimu aw yata'allamu lizzafri bimra'atin aw ghulamin. Atau semisal dia itu mengajar, memberi nasihat, atau mengajar, atau belajar, tapi karena ada gebetan, bimra'atin aw ghulamin, karena cewek atau karena cowok. Kenapa kamu ngaji? Ustadznya ganteng. Mau dijadiin gebetan. Ustaznya ganteng duda. Sugano cenah nyantel. Sekali nguliringkeun sorban samiliar sok. Wah. Itu ria tuh. Ya. Atau dia datang ke masjid. Kepada KM datang, pada KM. Manawi di dia terus pengawasan tauhid acan. Yos ku abdi. Alah teu aya anggaran anak. Ngemutan anggaran yos. Sing goreng aya ranah. Ininya. Segan we bisa nyantel. Oh ya tujuan. Tujuannya si imro'ah itu. Si randa itu. Au gulamin atau karena ada cowok. Ya. Jadi dia pengen gebetan aja. Tsumma haula'i akbahul mura'in indallahi ta'ala li'annahum ja'alu ta'ata rabbihim sulaman ila maksiyatih wa waslatan ila fisqihim wa tasu'u akibatuhum. Nah ini adalah orang-orang yang ria yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia itu telah menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai tangga menuju kemaksiatan. Dan sebagai wasilah menuju kefasikan. Maka akan jeleklah akibat mereka-mereka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yaliha man yuttahamu bimaksiatin au khiyanatin. Wa yuzhiru ta'ata was shadaqata qasdan lidaf'itil tuhmati. Kemudian siapa lagi yang jelek? Ini kan tujuannya gitu ya. Tadi kan di dalam ibadahnya. Ini di dalam tujuannya. Orang-orang yang sudah kadung terkenal orang jelek. Oh dia ahli maksiat, dia ahli apa? Nah, dia pemabuk, dia penjudi. Nah biar orang-orang itu nggak terlalu mencela, dia pun banyak sholat, banyak sedekah. Mending keneh si itu naon haji-haji pedit, mending si itu tukang mabok ke bager tuh.
Ya, sekali ayana 17 Agustusan merena ge 3 juta, 4 juta, ngabangun masjid 7 juta merena teh. Nah, itu kalau ngasih mabok antepkeun we eta mah. Jadi untuk menghilangkan tuhmah, untuk menghilangkan celaan orang sama orang itu. Itu termasuk ria yang paling jelek juga. Wa yaliha ayyaksida naila hazzin mubahin min nahwi malin aw nikahin aw ghairihima min khuzuzid dunya. Kemudian apalagi yang jelek, untuk mendapatkan perkara mubah seperti harta, nikah atau selainnya dari urusan-urusan duniawiyah. Nah, kalau ini mah gimana ya? Jadi ya mudah-mudahan we lah dibayar, tambah sebel daripada pagawean di ngajar. Tapi bukan kayak yang tadi itu. Kalau yang tadi itu kan dia mengajar, dia belajar, dia itu tujuannya sudah ada begitu. Ini buat cewek buat cowok udah ada. Nah itu kan nggak boleh ya, apalagi kalau jalannya jalan haram tuh. Nah kalau ini mah mudah-mudahan aja. Jadi mudah-mudahan we ketemu ukhti. Mudah-mudahan ketemu akhi. Ya itu bonus. Bonusnya dilihat gitu. Jadi bonusnya itu dilihat. Bonusnya itu dia jadi tujuan. Nah, itu jelek juga. Wah ya lihat. Jangan sebut merek. Wayaliha ayak sudah bi izhari ibadatihi wa waroihi wa takhasyu'ihi wa nahwi dzalik alla yuhtaqara wa yunzara ilaihi bi ainin naqsi. Nah, juga supaya dia itu tidak terhina di hadapan masyarakat. Kepeuriheun atuh cenah nganggur-nganggur ge ari di masjid tuluy makan batur ge aya we hormatna. Gitu. Udah nih saya ini kan gak ada kerjaan, gak ada apa. Tapi kalau jadi sampah masyarakat kan gak mau. Ya udahlah di masjid aja lah. Ya, jadi sampah masjid. Nyampah di masjid katanya. Daripada kurulang-kuliling di pasar, mending di masjid aja udah. Ya, supaya tidak terhina di hadapan orang lain. Nah itu pun jelek juga. Au ayyu adda min jumlatis solihin, atau supaya dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang soleh. Wa fil khalwati la yaf'alu syai'an min dzalik, tapi tatkala sedang sendiri dia tidak mengerjakan amal solehnya itu. Wa min dzalika ayatruka izharul fatri fi yaumin yusannu shaumu khasyata ayyuzanna bih annahu la ya'tina alahu bin nawafil. Termasuk juga apa? Nah ini kalau lagi waktu-waktunya puasa sunnah, dia itu nggak makan, tidak menunjukkan kalau dia itu makan. Waktu-waktunya puasa sunnah, nggak dadak di majelis suguhan. Waktu udah puasa sunnah. Padahal puasa gente. Ya, bari puasa aja enggak. Tiba-tiba itu kalau lagi hari Senin, ya pengajian hari Senin itu enggak cai acan, air enggak ada. Hari Kamis. Gitu, nggak ada air, nggak ada makanan, ya, nyaman. Atau enggak makanannya ada, airnya ada, makanannya ada, tuh ditoel-toel, udah poe Senin, udah poe, supaya malu gitu, supaya orang itu tidak menyangka dia itu tidak mengindahkan perkara sunnah. Ustad Muharram tuh puasa, biar nggak kayak gitu. Orang ini kan lagi ramainya puasa Zulhijjah. Masa sebagai ustadz tidak puasa? Nah, makanya meskipun dia itu tidak puasa, dia itu nggak makan. Ada makanan tadi toel, gitu. Dianggurkeun. Ibu-ibu engkemat dinten Kemis, tong aya suguhannya. Padahal puasa tuh, puasanya enggak dia. Nah, itu pun jelek juga. Dia ria juga. Saya cek orang teh hayang ria teh nya.
Mana tadi? Wa min dzalika ayatruka izharul fitri fi yaumin yusannu shaumuhu khasyata ayyuzanna bihi annahu la yatina lahu bin mafil. Fa hadhihi usulu darajatir riya wa maratibu asnafil murain. Ini adalah asal derajat-derajat riya dan martabat kelompok-kelompok orang-orang yang riya. Qala Al-Ghazali wa jami'uhum tahta muqtillahi ta'ala wa ghadbihi wa huwa min asyaddil muhlikat. Dan kata Imam Ghazali, semua mereka itu ada di bawah amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada di dalam siksanya Allah jika tidak diampuni. Wa huwa min asyaddil muhlikat, dan itu termasuk perkara-perkara yang paling berbahaya di dalam membinasakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silaturlah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha marra fil khabari anna minal murai anna minar riyai ma huwa akhfa min dabibin namli. Ada disebutkan di dalam hadis, ada jenis riya yang dia itu lebih samar daripada langkahnya semut. Wa hadza huwa alladhi yazillu fihi fuhulul ulama fadlan anil ibadil juhala bi afatin nufusi wa ghawailil qulub. Nah, jenis riya yang seperti ini itu adalah jenis riya yang mana para ulama yang besar-besar, para ulama yang alim alama al-bahrul fahamah, mereka itu sering tersoledat. Apa itu tersoledat itu? Tergelincir. Yang mana mereka itu sering tergelincir di sini. Apalagi orang-orang soleh yang bodoh-bodoh. Bodoh itu kan tidak tahu terhadap apa? Terhadap penyakit-penyakit hati. Nah, orang itu yang tahu penyakit hati saja. Kalau dalam masalah riya yang ini banyak tergelincir. Apalagi orang-orang yang bodoh kayak kita. Yang nggak tahu. Udah itu mah sudah hampir dipastikan. Makanya kalau tersingkap ada keriyaan di dalam diri, nah itu harus bersyukur. Berarti orang teh riya. Nah itu harus bersyukur, kemudian segera taubat. Karena jangankan orang-orang bodoh kayak kita ya. Orang-orang yang ulama yang alim alama al-bahrul fahamah, mereka pun sering tergelincir di dalam hal-hal ini. Wa bayanuhu anna riya'a imma jaliyun wa huwa ma yahmilu 'alal amali wa yub'itsu 'alaihi. Penjelasannya bagaimana begini. Riya itu ada yang jelas, yang mana dia itu, yang jelas itu dia adalah yang menjadikan kita beramal untuk mengerjakan hal itu. Ini mah jelas, kita juga tahu mana yang riya, mana yang enggak, karena ini jelas. Lah kalau misalkan banyak orang kita jadi rajin sholat sunnah, kalau nggak ada orang kita nggak ngerjain sholat sunnah, itu kan jelas riya kan? Dan kita pun tahu bahwa itu riya. Wa imma khafiyun, yang kedua itu apa? Samar. Wa huwa ma la yahmilu alaihi lakinnahu yukhaffifu masyaqqatahu. Yang kedua itu samar. Dia tidak menjadikan motivasi untuk beramal, tidak. Tapi dia itu meringankan kesulitannya. Gimana maksudnya? Ini kalau kita di rumah itu ya, kalau habis sholat wajib, kita sholat rawatib. Tapi tatkala mau mengerjakan sholat rawatib itu ada agak sulit, agak berat. Tapi kita tetap kerjain. Nah kalau lagi banyak orang rasa berat itu nggak ada, itu riya juga. Kalau lagi banyak orang rasa berat itu tidak ada, lah itu riya juga. Lah kita itu kalau misalkan mau sodako, tatkala nggak ada orang, itu kita tetap sodako tapi berat. Tapi kalau banyak orang itu beratnya nggak ada, itu riya juga. Tapi riya yang khafi, riya yang samar. Nah, kaman ya'tadut tahajjuda kullalailatin wa yathqulu alaihi lakinnahu idza nazala bihi dhaifun aw ittala'a alaihi ahadun nasyatalahu wa khaffa alaihi.
seperti orang yang membiasakan sholat tahajud. Dia sholat tahajud sudah biasa, sudah istiqomah bertahun-tahun. Tapi kalau lagi ada tamu, dia itu jadi lebih semangat. Bukan lebih semangat. Kalau lagi nggak ada tamu, dia itu memaksakan supaya sholat tahajud. Tapi kalau lagi ada tamu ke rumahnya, atau ada orang yang nge-WA sama dia jam segitu, itu tahajudnya jadi mudah, jadi gampang. Itu riya juga. Emang kalau lagi ada tamu nggak ada tamu dia tahajud. Tapi kalau lagi ada tamu dia lebih mudah mengerjakannya, itu lebih ringan. Nah ini riya juga. Termasuk riya. Nah, wa ma'adzalika huwa innama ya'malu lillahi walau la raja'at thawabi lamma shalla. Wa ma'adzalika, tapi meskipun dia itu ada keringanan tatkala ada orang lain yang melihat, dia beramal karena Allah. Karena Allah. Kenapa? Karena orang, di saat orang itu tidak ada, dia nggak bakalan sholat, dia nggak bakalan tahajud. Tapi kalau lagi ada orang, dia merasa ringan. Kalau di dalam mengajar itu, kalau lagi banyak jamaahnya itu semangat. Itu mah kalau lagi ada orang, nggak ada orang dia mengajar juga kok. Tapi kalau lagi banyak orang dia lebih semangat. Itu muroin juga. Samar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu muroin. Makanya saya itu bilang kan suka ada murid-murid itu yang manzilahnya lebih dalam hati itu kan. Kan gak semua murid sama lah. Ada orang ini dia lebih tinggi ada. Sekarang mah kalau misalkan gak hadir tuh seneng. Alhamdulillah. Karena kalau misalkan hadir itu jadi ria. Jadi kalau gak hadir tuh seneng. Alhamdulillah. Belajar apa? Belajar menghilangkan ria itu. Karena susah yang kayak gitu ya gimana? Orang jangankan orang-orang bodoh kayak kita lah. Orang-orang yang alim-alimnya juga yang kayak gini mah susah begitu. Ya kita gak nuduh siapa-siapa. Cuman ya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami begitu. Wa amaratu dzalika annahu yatahajjadu wa in lam yattali alaihi ahadun. Cirinya bahwa dia itu beramal untuk Allah apa? Cirinya itu meskipun tidak ada orang yang melihat, dia kan tetap ibadah kan? Tetap sholat, tetap tahajud, tetap ngajar. Meskipun gak ada orang yang melihat. Tapi kalau ngajar gak ada orang yang melihat ya gimana ya? Oh itu mah ada sekarang mah ada. Yang live 0 penonton. Ada, saya itu pernah lihat pengajiannya Syiah live tuh, masuk subuh saya masuk ke situ, pas masuk itu kan suka ada views 1, berarti saya doang. Dari tadi gak ada yang nonton berarti. Tapi ngaji lama udah setengah 6-an gitu, setengah 6-an, jam 5 biasanya mulai jam 5. Itu waktu kita masuk itu nggak ada viewers, ya penontonnya 1, berarti cuma kita doang gitu, ikhlas. Mau ada yang nonton, enggak ya udah. Itu upload shorts. Kalau nggak ada kalau nontonnya kurang dari 1000 sakit hati. Ayo kurang dari 1000 sakit hati ini. Itu muroin itu, pengen dilihat. Susah emang kayak gini. Masya Allah. Nah, jadi yang diharapkan itu apa ya dari Allah itu sebetulnya? Kalau bukan maghfirahnya itu. Yang diharapkan dari Allah itu kalau bukan maghfirahnya apa? Buat orang kayak kita itu. Karena semakin tahu ilmu ternyata semakin banyak salah. Dan semakin tahu ilmu yang tinggi semakin tahu kita sulit untuk menggapainya begitu. Mau gimana caranya? Mudah-mudahan orang sadar dipaparin kesayang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang ini dia amalnya karena Allah. Alamatnya apa? Alamatnya itu meskipun gak ada orang dia tetap tahajud. Wa akhfa min hadza mala, cuman ada riya di dalam hatinya gitu. Alamatnya apa kan gitu? Alamat riyanya apa? Kalau ada orang melihat, dia lebih mudah mengerjakannya. Nah, itu alamat adanya riya. Mau banyak jamaah, mau sedikit jamaah, dia tetap ngajar. Berarti kan ngajarnya karena Allah. Rek di amplop, dia tetap ngajar. Berarti ngajarnya karena Allah.
Tapi kalau lagi banyak yang nonton, lagi banyak yang hadir, dia lebih semangat. Kalau ada si Eta, dia lebih semangat. Kalau nggak ada si Eta, dia tidak semangat. Lah itu pun berarti ada apa? Ada ria di dalam hati, dan itu harus dilihat sebagai dalil adanya apa? Adanya ria. Nah, ada lagi ria yang lebih samar. Ada lagi ria yang lebih samar. Wa akhfa min hadza. Ma la yamilu ala tashilin wa takhfifin. Wa ma'adzalika indahu riyaun kaminun fi qalbihi kakumunin nari fil hajari la yumkinul ittila'u alaihi illa bil alamat. Ada yang dia itu banyaknya orang, adanya yang melihat, banyaknya yang nonton, itu enggak menjadikan dia lebih mudah di dalam mengerjakannya, enggak. Ya. Dia tetap mengerjakan. Dan dia tidak menjadi penambah semangat, tidak menjadi lebih mudah. Tapi di dalam hatinya tetap ada ria, yang mana ria itu diibaratkan. Yang mana ria itu dia seperti api yang bersembunyi di dalam pohon. Jadi pohon itu kan ada panasnya, ada haroroh. Gak bakalan kelihatan sama orang bahwa di dalam api itu ada unsur api. Kecuali buat orang yang tahu. Yang punya ilmunya banyak, yang punya ilmunya tinggi. Dan tidak akan diketahui kecuali dengan alamat, dengan tanda-tanda. Wa ajla alamatihi annahu yasurruhu ittila'un nasi ala ta'atihi wa ibadatihi. Farubba abdun mukhlisun fi amalihi yakrihur riya'a wa yadhummuhu fala yakunu indahu minhu syai'un yahmilu alal amali ibtida'an wala dawaman walakinahu idza tala'an nasu alaihi sarada dzalika warta'a lahu wa rawaha dzalika an qalbihi syiddatal ibadah. Nah, alamat yang paling jelas bagi riya jenis yang ini adalah dia beribadah dengan secara ikhlas. Dan dia itu tidak suka ada riya, dan dia itu mencela kepada adanya riya. Enggak suka ada ria itu, enggak mau dilihat orang, emang orang ini. Nah, maka tidak ada penglihatan orang itu menjadikan dia beramal, enggak. Kemudian tidak menjadikan dia lebih mudah di dalam mengerjakan amal. Tapi tatkala ada orang yang ngeliat, dia ada seneng, ada hati itu terbuka sedikit. Kayak seres-seran. Hatinya terbuka, ada seneng. Nah itu lebih susah daripada yang tadi. Halus. Ya kalau gak ada orang yang gini ya. Ria itu dia mau ada orang, mau gak ada orang, rianya tetap ada. Tapi dia baru tahu kalau ada orang ngeliat dia seneng. Paham gak? Paham ya? Jadi si ria ini dia tetap ada. Mau ada orang yang ngeliat, mau gak ada orang yang melihat. Tapi dia baru tahu bahwa ria itu ada. Kalau ada orang ngeliat dia seneng. Makanya kalau sampai matinya itu dia gak pernah ada orang yang ngeliat. Tapi jenis ibadahnya kayak gini. Dia termasuk muro'in, termasuk orang-orang yang ria. Karena tidak adanya dalil, tidak menunjukkan, tidak adanya madlul. Tidak adanya dalil, tidak menunjukkan, tidak adanya madlul. Gitu. Nah. Wa hadza surur yadullu ala riya'in khafiyyin. Maka rasa senang di dalam hatinya ini dia menunjukkan adanya riya yang khafi. Idz laula iltifatul qalbi linnasi lamma zahara sururuhu wa indattilaihim. Karena jika ria itu tidak ada, kalau ada orang lihat, dia nggak bakalan seneng. Biasa aja. Kalau ada seneng, nah itu baru berarti di dalam dirinya ada ria. Dan kalaupun nggak ada orang yang ngelihat, rianya itu tetap ada begitu. Cuma dia nggak tahu, ngumpet. Ya terus gimana? Ya susah. Nah. Fatila'uhu ma'a adami karohatihi lahu harroka maka nasakinan wasoro ghodaan lil arokil khufiyyi minar riya.
Maka penglihatan makhluk beserta dia itu tidak ada benci terhadapnya, itu sudah menggetarkan apa yang tadinya diam. Otak tadi aya ser-seran di hatena teh. Tatkala ada orang ada ser, di dalam hatinya ada kayak gitu. Jadi ada urat-urat yang bergerak. Nah harusnya kalau ada yang seperti itu, harusnya kita itu sebel. Gak suka harusnya itu, benci, ya, ngewa. Aya nu kieu sih, harusnya begitu. Ya. Atau jadi malah diikutin begitu, harusnya jangan diikutin. Itu udah ria ya, Khofi. Nah kalau misalkan ada orang ngelihat dia itu benci, nggak suka begitu, nggak seneng. Kalaupun nanti di dalam hatinya timbul perasaan surur, perasaan senang, dia nggak suka ada perasaan itu di dalam hatinya. Nah naonan sih kok pakai jeung aya nu kieu begitu. Teuing naon bahasa Indonesia na teh. Heeh. Wahina idzin yahmilu ala takallufi sababil ittila alaihi walau bit ta'ridi aw nahwihi ka izharin nuhuli wa khifdi sauti wa yabsis syafataini wa ghalabatin nu'asid dali ala tulit tahajjudi. Nah jika seperti itu maka dia akan apa ya? Sababul ittila itu sebab-sebab dia jadi pusat perhatian. Dia akan diusahakan. Gak mau kelihatan gendut, pengennya tuh kelihatan kurus. Soalnya masa sih ada ajengan pan malu ya. Aya ajengan ngajiin tasawuf, ngajiin hikam tapi gendut kan malu. Ya. Makanya dia memperlihatkan kekurusannya. Terus kalau ngomong itu khafdi saut, suaranya direndahkan, dipelankan. Enggak dikenceng-kenceng. Soalnya kan kalau dikencengin nanti kan kelihatannya nggak enak. Itu menunjukkan hatinya tidak tenang. Ya. Kalau hatinya tenang itu nanti bicaranya pun tidak akan berapi-api. Tapi berair-air. Ya. Kalau Aa mah nggak suka ngomong kenceng-kenceng kayak gitu, Aa mah nggak suka. Ya. Aa mah kalau ngomong itu sukanya pelan begitu. Ya. Biar terdengarnya enak. Jangan kenceng-kenceng. Udah pakai miko masih kenceng-kenceng buat apa? Pelan-pelan saja ya. Kalau ngomongnya kenceng-kenceng nanti ketahuan tadi malam gak tahajud ya. Pelan-pelan aja ngomongnya. Ada. Nah, waqala batin nu'as. Kemudian dia itu sering ingin terlihat ngantuk, ya. Ya, ajangan yang kayak gini mah iya biar kelihatan tadinya tahajud. Tuh cenanya si AA kasihan. Kenapa? Tadi malam belajarnya banyak, belajarnya lama. Lihat di majelis itu, biasanya kayak gogorowokan si AA tehnya. Sekarang mah enggak. Ya. Kalau lagi ngomong juga pelan ya. Kalau lagi nggak ada jamaah itu duduk aja di meja. Duduk di meja. Menunjukkan ngantuk. Kan tadi malam belajarnya udah lama. Ya, lama banget. Terus walakinnahu yuhibbu ayyub da abis salam. Yang mana tadi? Wa akhfa. Nah terus bibirnya dikering-keringin gitu. Gak pakai pelembab. Biar kelihatan kurang minum. Kurang vitamin C. Iya si A itu kurang vitamin C kasihan. Makanya kasih jeruk. Tuh liatin bibirnya sampai kering-kering kayak gitu. Ya kasihan. Gak pakai lip balm. Gak mau. Buat apa berdandan buat makhluk. Itu kan ria. Soleh kelihatannya. Pada balikin jeruk. Terus. Walakinnahu yuhibbu ayyub da abis salami wa ta'zim. Tuh, malah dia itu pengen supaya dimulai dengan salam.
Jadi kalau misalkan orang nggak salam, itu nggak mau ngucap salam duluan. Diem aja. Ada jamaah lewat. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun sia teh tadi artinya gitu. Wa ayyuqabala bimazidi tsana'i wal mubadarah ila hawaiji. Dan dia itu ingin ditambah-tambah pujian. Kemudian ingin apa? Kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Wa ayyusamaha fi muamalatihi, dan ingin dibaik-baik di dalam muamalahnya. Jadi maksudnya gimana? Begini. Kita itu bisa mendeteksi apakah di dalam diri kita itu ada ria atau tidak. Coba gini aja. Kalau ada orang, ya, cicing aing pun kersoleh ya. Jadi ngomongnya keralaunan. Kalau ada orang, ya, orang ini dia datang duluan, atau kita datang duluan. Kita lagi duduk nih. Ini orang datang, masuk, kita lagi duduk. Dia nggak ngucap salam. Ada nggak di dalam hati itu rasa nggak enak? Kalau di dalam hati itu ada rasa nggak enak, berarti di dalam hatinya ada ria. Muroin. Atau kalau misalkan dia itu seorang ustadz, seorang ajengan. Dia itu ada nggak keinginan di dalam hatinya, kebutuhannya itu dipenuhi sama orang, sama jamaahnya. Kalau ada, berarti di dalam hatinya pun ada ria. Nah, perkara-perkara ria yang seperti ini, dia mau ada dalil, mau nggak ada dalil, dia tetap ada di dalam hatinya. Makanya nanti si dalil-dalil ini dia jadi pembuka apakah ria itu ada di dalam hatinya atau tidak. Lah tatkala dia ketahuan bahwa di dalam hatinya itu ada ria, dia seharusnya apa? Bertaubat. Asup ka majelis. Eta si koplok tuh kan keluar deui. Eta jamaah dari yuk bae teu narangtung. Kan kalau di majelis itu kan sok taratihnya di majelis muncul sok tarat. Pas datang atau nah ada masa salaman, iya kan bukan itu, maksudnya bukan itu. Jadi biasanya itu nggak apa-apa. Ini kita masuk majelis nih ya, kita masuk majelis. Orang berdiri itu nggak ada seneng, nggak ada, biasa aja. Orang berdiri salam itu nggak ada seneng, biasa aja. Nah satu saat dia masuk, orang nggak pada berdiri, ya. Terus tek ke dalam hati itu ada apa? Nggak enak, si koplok, si kurang tanya, aing datang, lain rangtung. Kalah dari yuk, kalah cari cing. Nah berarti di dalam hatinya selama itu dia ada ria. Nah makanya coba yang kisah yang 40 tahun orang yang sholat di sop pertama itu. Ya kan waktu dia kesiangan dia malah pulang. Waktu nyampe rumah dia baru sadar. Berarti selama ini saya sholat ada apanya? Ada riaknya berarti selama 40 tahun itu. Dan dia selama 40 tahun itu gak sadar. Makanya riaknya ini susah. Ya, orang ngarap-ngarap mudah-mudahan dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya udah tahu ilmunya, ya harus diusahakan. Biar apa? Biar hilang. Kalau ada begitu ya. Harus diusahakan supaya hilang. Ngeposting na grup eueuh nu ngabales nyeri hate teh ria, sia teh gitu. Nah, aduh, ngupload na YouTube lain dipuji kalah dicerca dan dihina. Nyeri hate meleguk teh, berarti ria. Ya, berarti ria. Wa yuwassa'alahul makanu idza aqbala. Terus kalau misalkan dia masuk ke majelisnya itu apa? Sempitnya. Sedak-sedak. Orang itu nggak minggir, cuek aja. Ada sakit hati, ria juga itu. Karena dia majelisnya ingin dilapangkan untuk dia. Dia majelisnya nggak dilapangkan. Kita tempat aing. Ada tempat aing kalah di tempatan. Itu juga sama, ada apa? Ada ria juga, ada muroin. Ingin dihormati berarti. Ingin dihormati. Ada bongan saha tuh ngaji genep bulan. Itu ngaji genep bulan ada tempat yang anger di serobot.
Fakana wa ayyu qabila bi mazidi thana'i wa mubadarah lahul makanu idza aqbala wa mata qassara ahadun dzalika taqala ala qalbihi li 'azamati ta'atihi allati akhfaha 'inda nafsi. Nah, kalau misalkan ya dia itu emang bukan ustadz nih, dia itu orang soleh, dia itu tahajudnya bagus, kalau sedekah itu apa sembunyi-sembunyi ya, kalau ibadah nggak ada yang tahu. Tapi kalau datang ke majelis, tempat yang nempatin, dia dalam gini, dek ya Allah, orang kok berani ya nempatin tempat saya. Saya ini kan orang soleh. Udah. Nah, itu. Atau misalkan datang musibah. Ya Allah, saya ini perasaan ngaji rajin, sholat gak ketinggalan, tahajud unggal waktu. Salah tahajud unggal waktu, udah temen yang tahajud unggal waktu. Tahajud kau unggal waktu. Pakat kusol. Tapi ini kok saya dapat musibah. Lah itu pun riak juga. Ya susah. Hah? Nah itu. Itu pun sama juga. Jadi dia itu apa ya? Menghubungkan apa yang dia laksanakan secara sembunyi-sembunyi dengan penghormatan orang lain kepadanya begitu. Nah, ini riya juga. Faka'annahu nafsahu tatlubu ayyuh taroma fi muqabalatiha hatta law furidu annaha lam taf'al tilka ta'atu lam makana tatlubu dzalikal ihtirama. Jadi dia itu apa ya? Dengan pekerjaan, dengan amal soleh yang dia laksanakan secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah dia itu merasa dia berhak mendapatkan penghormatan dari orang lain. Ya masih mending yang tadi ya. Yang tadi itu apa? Amalnya di depan orang. Terus ingin dihormati orang, masih mending. Ya ini mah amalnya dia sembunyi-sembunyi, tapi dia ingin dihormati orang gara-gara amalnya itu. Ya ini bodoh. Begitu. Belegug sia cenah. Wa mahma lam yakun wujudu ta'atika adamiha fi kulli ma yata'allaqu bil khalqi lam yakun qad qana'a bi ilmillahi ta'ala wa lam yakun khalian an syaubin khafiyyin min riya akhfa min nabibin namal. Maka susah sekarang kita itu mencari atau mendapatkan amalan yang mana itu murni karena Allah, yang tidak didapati di situ riya yang paling sedikit, yang kayak tadi susah. Mau amal yang mana? Paling nu mudahna tidak ada riya mah itu qodok subuh. Jika apa di antara ibadah yang paling bisa diharapkan diterimanya itu yang gak ada riyanya apa? Salat qodok subuh. Gak mau ada yang tahu. Sampai gak mau ketahuan kalau kita itu qodok subuh. Jam 5 di WA ditanya lagi ngapain. Beres sholat subuh Ustaz. Jam 5. Tapi kalau lagi setengah 8 gak pernah. Habis ngapain? Habis qodok subuh Ustaz. Jangan pernah dibeja-beja sama. Jangan pernah dibeja-beja. Habis sholat. Qodok subuhnya tadi disebutkan. Begitu. Masya Allah. Susah. Kita itu mencari amalan yang tidak ada kadar riyanya, barang sedikit pun gak ada. Susah. Qala Al-Ghazali wa kullu dzalika yushiku ayyuh bitul ajra wala yuslamu minhu wala yaslamu minhu illa siddiqun. Dan semua jenis riya itu meskipun dia yang paling kecil, yang paling sedikit, dia dikhawatirkan akan menghapus seluruh pahala, akan menghapus seluruh kebaikan. Makanya tidak akan bisa selamat dari riya yang jenis seperti ini kecuali siddiqun, orang-orang yang siddiq. Mudah-mudahan Allah ngalebetkeun urang sadayana karena ieu kelompok ulah wakanya nak nyawa urang sadayana sataacan urang kalebet jalmi-jalmi anu siddiq. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Pertarusan?
Aya. Pamit aya. Urang tutup heula ku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.